Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi ya. Jadi bagi Anda yang ingin melihat atau menonton video-video tentang emiten-emiten yang sudah saya bahas di triwulan 3, silahkan klik di link di deskripsi untuk mendapatkan semua videonya. Baik, kita membuat resume fundamental saham lagi ya, dari emiten GPRA, INCI, dan INPP. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi ya, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Demikian juga bahwa analisa kita ini bukan untuk menjelek-jelekan atau melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita hanya mendasarkan kepada data yang kita punyai. Kemudian kita juga mendasarkan apa yang kita bahas ini nanti berusaha untuk mencari ya, untuk mendapatkan emiten yang ada diskonnya, kemudian ada proyeksi untuk bagger atau multi bagger. Kemudian untuk sampai kepada capital gain itu tentu saja dibutuhkan waktu. Nah, selama menunggu itu kita tentu saja mengharapkan adanya dividen sebagai pengganti atau upah selama kita menunggu ya. Baik, sebelum kita bahas ya, bila Anda merasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share untuk pembahasan kita ini. Yang pertama ini GPRA, Perdana Gapura Prima Tbk ya. Kita punya 3 data triwulan 1, 2, dan 3. Secara umum semua datanya sudah memenuhi kriteria. Tapi sebelum masuk kita cek dulu ya, apakah ada berita ataupun hal-hal baru yang kita anggap penting ya. GPRA ataupun aksi korporasi terbaru yang penting juga, harganya sekarang 95 ya. Kayaknya ada kecenderungan untuk balik ya. Baik. GPRA ini perusahaan apa? Pengembang properti yang berfokus pada pengembangan kawasan residensial dan komersial kelas menengah hingga atas ya, baik rumah tapak maupun gedung bertingkat. Berarti rumah ya, perumahan ataupun juga apartemen ya. 12 Oktober 2024, Komisaris Utama mulai serok saham 92 sampai 93 per lembar. Ini di bulan Oktober ya, ada aksi dari pengendali, istilahnya begini ya. Aksi dari, kita anggap saja pengendali lah dulu ya. Aksi manajemen ya, membeli sahamnya di harga 92 ke 93 per lembar saham. Ini di bulan Oktober. Sekarang ini harganya sekarang 95 ya. Rudy Margono, berinvestasi membeli saham perusahaan 4 Oktober. Dalam keterangannya, untuk investasi dengan kepemilikan saham langsung 0,01%, berarti ada istilahnya ada aksi ya yang secara umum ini bersifat baik atau bagus untuk perusahaan ya. Saham ini 2022 udah lewat. 3 September, tambah kepemilikan Karisma Andalas, kuasai 9,5. 5,98 saham GPRA.
Karisma Andal Sputra selaku pemegang saham perdana Gapura Prima menambah porsi kepemilikan 28 Agustus. Tadi Oktober ya. Ini Agustus ada juga aksi korporasinya ya, menambah kepemilikan tadi ya, kepemilikan langsung. Berarti mungkin di sini ya dapat kita ambil kesimpulan umum ya, bahwa ada manajemen ini melihat mungkin ada prospek ya, seperti itu. Selanjutnya kita cek lagi apakah ada nih berita ya, kita cek di berita sini kurang lebih ya. Siapkan capex 300 miliar ini bulan Juni sudah lewat ya. Pada Gapura Prima kembangkan proyek baru. Dongkrak recurring income Gapura Prima kembangkan Hotel Nemuru April. Ini ada mengembangkan hotel lagi, hotelnya. Tadi menyerap saham sudah jauh ya. Oke, ada beberapa aksi ya dari manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, kita lanjut. Dari data yang kita dapatkan beberapa triwulan ini ya, triwulan untuk book value ini ada peningkatan, modalnya meningkat, kemudian keuntungan bersihnya ada turun sedikit ya, fluktuatif, harga tadi meningkat ya. Jadi dari segi valuasi ini fluktuatif, bukan fluktuatif, ada anomali ya. Kemudian untuk ketahanan perusahaan ini terjadi peningkatannya. Jadi dari segi valuasi fluktuatif, tapi dari segi ketahanan perusahaan ada peningkatan. Selanjutnya dari segi keuntungan bersih persennya ya, persen keuntungan bersih ini semuanya 7%, berarti tetap ya fluktuatifnya sedikit saja, berarti keuntungannya masih di bawah 10%. Harga sekarang 95 dibanding nilai bukunya berarti ada 68% ya. Harga sekarang ini dibandingkan nilai bukunya ini masih ada 68%. Kalau ke target kita 2,5 berarti ini masih besar, ada hampir 700%, artinya ada potensi untuk multi bagger. Kemudian juga maksimal beli di 226 berarti kita punya diskon juga ya, sehingga valuasinya ini termasuk valuasi murah ya. Namun sayang tadi keuntungannya di bawah 10%, berarti valuasi murahnya ini tinggal kita konfirmasikan dengan dividen. Ternyata perusahaan sudah membagikan dividen tapi masih di bawah 30. Kalau kita bandingkan dengan saat ini ya, dengan di bawah 30 saja mereka untungnya 5,6, berarti di sini termasuk besar ya, termasuk besar sebenarnya. Apalagi kalau di 30 ini mungkin saja ya di 7%, berarti termasuk bisa ya, tidak masalah. Untuk free cash flow meningkat sedikit pas di 5%. Oke. Tinggal ketahanan tadi tidak ada masalah semua ya. Tinggal kita mengambil opini akhir kita terhadap opini akhir kita terhadap perusahaan ini adalah karena keuntungannya di bawah 10%, tadi kita menunggu IPS-nya meningkat dulu ya. Untuk harga sudah tidak masalah, berarti IPS dividen payout ratio-nya 2 saja lagi yang kita tunggu untuk perusahaan ini, yaitu 1 IPS-nya meningkat supaya keuntungannya di atas 10%,
Yang kedua, dividen payout ratio-nya juga meningkat ya. Tapi karena dividennya tadi besar, ini berarti bukan DPR-nya ini sudah termasuk oke, berarti ya. Berarti di sini DPR-nya tidak masalah, hanya IPS berarti ya. Bagaimana dengan kita yang istilahnya ingin masuk lebih dulu, misal secara data bisa saja ya, tidak ada masalah, hanya nanti keuntungannya di bawah 10%, kita harus cek lagi di triwulan berikutnya. Kalau dia tidak membaik ya mungkin perlu diperhatikan lebih jauh lagi ya. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung menunggu lagi sampai keuntungannya di atas 10%. Bagaimana bagi yang ingin masuk lebih dulu? Bisa saja, cuma istilahnya resikonya sudah jelas bahwa yang kita perhatikan lebih jauh, kalau dia semakin turun, keuntungan bersihnya turun, mungkin berpengaruh juga nanti terhadap hal lainnya ya. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, INCI atau Intan Wijaya International. Sebelum kita bahas, kita cek dulu ya. INCI ini bergerak di bidang apa? Perusahaan kimia yang memproduksi formaldehida dan resin bubuk ya. Berbagai manufaktur formalin dan produk turunan formalin ya. Oke, kita cek apakah ada berita terbaru. 25 Mei itu yang udah lewat ya, 35 rupiah dividennya ya. Sini Mei masih 2003, 6 September. Kita cek. Ini laporan keuangannya ya. Kita balik saja. Di berita, dongkrak kinerja, Intan Wijaya Internasional fokus perluas pangsa pasar. Berarti mereka ingin memperluas pangsa pasar. Oke, 4 minggu lalu emiten e-commerce beli bidik peningkatan transaksi penjualan mainan. Yang mana ya? Juli, oke. Tidak ada berita terbaru ya. Tidak ada berita terbaru untuk ataupun hal aksi korporasi terbaru. Baik, kita cek dulu dari segi nilai bukunya, nilai perusahaannya ada penurunan 2154 jadi 2147. IPS juga ada penurunan, berarti kinerja atau value-nya ini ada menurun, harganya tapi naik ya. Aset lancarnya turun, hutang bertambah. Oke. Jadi simpulannya di sini ada penurunan kinerja baik dari segi value ataupun dari segi ketahanan ya. Selanjutnya dari segi keuntungan bersih, triwulan 2 5%, triwulan 3 4%, berarti keuntungannya ini di bawah 10% dan termasuk yang perlu dicermati lebih jauh ya, karena keuntungannya 4 atau 5% saja. Kemudian dari segi perbandingan harga dengan nilai buku atau PBV-nya ya. Di sini kita punya harga sekarang dibandingkan nilai bukunya itu ada 72%. Berarti jaraknya ini hampir satu bagger jaraknya ya, dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya, atau setara dengan 0,28. Kalau kita proyeksikan sampai ke 2,5, itu proyeksinya menjadi sekitar 7 hampir 8 kali lipat ya, atau setara dengan 8 bagger.
Untuk maksimal beli juga di 925, berarti sekarang ini kita punya diskon 35%. Jadi simpulannya kalau kita beli sekarang ini kita dapat diskon 35% dan ada potensi untuk mencapai ke multi bagger ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen 41,52 ya, dan kalau misalnya kita bagi saat ini maka kita akan mendapatkan, misalnya dibagi sekarang ini 6,35%, berarti sangat ya, bukan sangat besar, cukup besar ya. Jadi keuntungannya memang di bawah 10%, valuasinya memang murah, tetapi dividennya ini mendukung valuasinya. Itu yang pertama. Dari segi ketahanan perusahaan, yang pertama ini free cash flow memang ada penurunan tetapi masih dalam 8,25%. Lain-lainnya tidak ada masalah kecuali tadi pengendali semua saham itu ada di bursa, kecuali itu saja. Yang lainnya tidak ada masalah ya. Bagaimana dengan yang seperti ini? Ini seperti apa tadi ya? Seperti GPRA ya, hampir seperti GPRA. GPRA Inci dan ini Inci ya, Intan Wijaya International. Kita ambil simpulan sementara kita bahwa hanya satu saja lagi yang perlu kita cek lebih jauh, yaitu keuntungannya yang di bawah 10% ya. Keuntungannya masih di bawah 10%. Kalau kita bandingkan keuntungan bersih dibagi dengan nilai perusahaan, itu saja ya. Otomatis di sini nanti kita menunggu itu saja ya. Bagaimana kalau wah ini valuasinya murah dan dividen besar? Secara perhitungan mungkin saja ini perusahaannya baik, misalnya begitu ya. Anda mau lompat lebih dulu boleh, tetapi karena di sini tadi keuntungannya masih sangat kecil, kita khawatir kalau kedepannya dia mungkin kinerjanya semakin menurun, itu malah bukan menurun ya, tapi persentasenya yang menurun ya. Tetapi kalau saya pribadi tetap menunggu bahwa ya keuntungannya mesti di atas 10%. Kalau mau masuk ya silahkan, itu resiko tanggung sendiri. Bisa juga dia memang perusahaannya bagus, nanti dia akan meningkat sendiri juga bisa ya. Jadi kalau menurut saya pribadi kita menunggu di triwulan berikutnya ya. Terakhir ini yang ketiga, INPP Indonesian Paradise Property ya. Indonesian Paradise Property, INPP. Bergerak di bidang apa? Penyediaan akomodasi, hotel, perbelanjaan dan apartemen. Ini berarti penyediaan akomodasinya ya. Ini mungkin ya penyedia mall-mall atau hotel ya, pusat perbelanjaan dan apartemen. Ada Hotel Haris di Tuban ya. Kita cek apakah ada berita terbaru 1 Agustus. Laba melambung 382%, itu triwulan 2 ya. Kita cek triwulan 3 ya. 6 Juni 27 September. INPP berjaminan utang anak usaha 250 miliar ke bank. Kita cek berita, oke di berita sini ada ya. 1 Agustus tadi ya. 21 September, andalkan sektor pariwisata di sisa tahun 2024. 1 Agustus, Juni tidak ada berita terbaru ya. Jadi secara
secara momentum ini belum ada terlihat ya, tidak ada berita terbaru. Baik, kita punya 3 data, triwulan 1, 2, dan 3. Semua data ini memenuhi kriteria. Yang pertama, dari segi modal ini ada peningkatan, triwulan 2 dan 3 itu stagnan. IPS ini meningkat lalu stagnan bertahan. Harga ini turun ya. Coba kita cek NPP nya tadi berapa, di harga berapa ya, 920. Oke. Aset lancar ini meningkat, fluktuatif. Hutang menurun ya, hutang fluktuatif. Jadi simpulannya secara umum bahwa emiten ini mengalami, misalnya ada kenaikannya itu mix ya, artinya ada anomali, tidak semua beriringan seperti itu ya. Baik, kita cek dulu yang pertama, keuntungannya ini 3%, ke 5 dan 5 ya. Jadi keuntungannya, perusahaannya untung tapi masih kecil ya. Untuk harga dibandingkan nilai buku, ini harga sekarang sudah 83% atau 1,83 ya. 1,83. Untuk PBP berarti sudah mahal ya. Ini sudah termasuk, kalau misalnya kita mentargetkan ke PBP 2,5, ini masih ada 36%. Kemudian untuk maksimal beli juga sudah 2,5 kali ya, sudah sangat tinggi ya. Jadi kalau kita mau beli saham ini, maka kita harus merogoh kocek 2 kali lipat ya, yang seharusnya hanya 260 rupiahan. Sekarang kalau kita beli malah di 900, dan potensi begernya tidak ada. Kemudian juga tidak didukung oleh kebijakan dividen, perusahaan belum membagikan dividen. Mungkin di sini karena keuntungannya yang kecil, kemudian harganya sudah tinggi sehingga perusahaan belum juga mampu memberikan dividen ya. Dari segi ketahanan ini aset lancarnya oke. Semua tidak ada masalah ya. Pengendali juga bukan retail, tidak ada masalah. Terakhir, pengendali ini 82% ada di bursa. Jadi kita ambil kesimpulan saja untuk perusahaan ini ya. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama tadi, keuntungannya di bawah 10% otomatis ya. Ini yang paling penting, IPS-nya meningkat dulu. Kemudian karena harganya sudah terlalu tinggi juga ya. Terus dividen belum kita bahas, karena memperbaiki yang 2 itu dulu, baru kita membahas hal lainnya ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk 3 saham ini. GPRA tadi ya, yaitu kita menunggu IPS-nya membaik bagi yang menurut pemahaman kita. Bagi Anda yang merasa misalnya yakin bahwa dia bagus, boleh dibeli, tapi tetap dicek terus perkembangan keuntungan bersihnya. Yang berikutnya Inci ya, juga sama dengan GPRA tadi, menunggu IPS-nya membaik di atas 10% juga. Tapi bagi yang mau istilahnya masuk lebih dulu bisa juga, tetapi lihat terus perkembangan IPS-nya. Terakhir untuk INPP ini kita menunggu 2 hal, IPS dan harganya membaik. Oke, demikian pembahasan kita untuk GPRA, Inci, dan INPP. Kali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual.
ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun opini pribadi ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.